أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير بريته وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral karimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang menurunkan kasih sayang, yang mencurahkan karunia, yang menghidupkan bumi dengan hujan, yang mengeluarkan dengan sebabnya berbagai macam tumbuhan untuk rezeki dan untuk manfaat bagi manusia. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang mulia, kepada Nabi yang dicinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para keluarga, para sahabat dan para pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita baca dosa besar yang ke-17, yaitu al-liwat atau homoseksual. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengerti dan semua memahami bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan kepada kita akal untuk membedakan kita dengan hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dengan sebab akal tersebut, manusia bisa mengetahui mana yang baik dan bagaimana cara untuk menempuh jalan yang baik itu. Dengan akal itu pula dia mengetahui jalan yang buruk dan bagaimana cara menjauhi diri dari jalan yang buruk tersebut. Kebaikan dan amal kebaikan tersebut, dengan akal tersebut dia bisa mengerti bahawa kebaikan yang dia lakukan bisa membawa dia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan membawa dia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbalik dengan hal itu, bahawa keburukan yang dia lakukan adalah membawa dia kepada kesesatan, dan bahwasanya kesesatan tersebut akan membawa dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang merupakan kesesatan dan di antara hal yang merupakan dosa yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa al-liwat, yaitu dosa homoseksual. Kalau kita lihat sejarah munculnya homoseksual ini, adalah bahawa sejarahnya tersebut muncul pada zaman Nabi Lut alaihi salam, yang sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana dosa ini adalah, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu firman-Nya, kalian telah melakukan sebuah dosa, atatuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, bahwasanya dosa kalian ini, yaitu liwat, homoseksual, kata Nuh kepada kaumnya, adalah sebuah perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Nah, dari firman Allah bahwasanya dosa liwat yang disebutkan oleh Nuh kepada kaumnya bahawa tidak ada orang yang melakukan sebelum kaumnya, menandakan bahwasanya liwat ini adalah keluar dari jalur fitrah,
liwat keluar dari jalur fitrah. Karena kalau liwat itu adalah sesuai dengan fitrah, kalau liwat itu sesuai dengan hak asasi manusia, maka tentunya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Tetapi karena dia bukan hak asasi manusia dan karena dia bukan fitrah yang selamat, makanya Nuh memperingatkan bahwa dosa ini belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, untuk menyadarkan mereka bahwa ini adalah penyimpangan yang baru yang kalianlah pemulanya. Tadi kita sebutkan di awal jamaah yang Allah muliakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia dengan hewan, membedakan insan dengan hewan adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu akal. Allah Subhanahu wa taala jadikan akal tersebut penghias diri manusia, sehingga dengan itu dia bisa membentengi dirinya dari untuk bisa mengukur mana nikmat, mana syahwat, mana taat, mana maksiat, mana panggilan Allah pemilik rahmat, dan mana seruan-seruan syaitan terlaknat. Nah, kalau kita lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia yang Allah berikan akal ini, ternyata tidak semua manusia menggunakan akal tersebut dengan baik, sehingga akhirnya digunakanlah akal ini untuk menjalankan sesuatu yang tidak direstui oleh pencipta langit dan bumi. Salah satunya adalah masalah liwat. Karena itu di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahur rahman memuat bahwasanya dosa liwat, dosa homoseksual adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Beliau menyebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, di dalam kitab yang mulia Al-Quran, tentang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan kisah ini, kata beliau, dimuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bukan pada satu tempat, tapi dimuatkan dalam sejumlah tempat di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang akan beliau bawakan di dalam surah Asy-Syura ayat 165 dan 166, dan surat-surat yang lain yang nanti akan juga dibawakan insyaallah azza wa jalla. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketika menyebutkan suatu masalah di beberapa tempat, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah pengertian kepada kaum muslimin, kepada manusia, bahwa hal ini bukan hal kecil. Bahkan saking buruknya dosa liwat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan berbagai macam bentuk buruk. Contohnya Allah sebut innakum qaumun adun, kalian kaum yang melampaui batas, musrifun, orang yang berbuat berlebihan, kemudian mujrimun, orang yang berbuat perbuatan-perbuatan yang menyala, kemudian zalimun, orang-orang yang zalim, kemudian disebut dengan fahisyah, pelaku dosa keji dan sebagainya, menandakan bahwa liwat adalah salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan kata Al-Imam Az-Zahabi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara indikasi buruknya dosa ini, Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka karena perbuatan mereka yang keji tersebut, yaitu membinasakan kaum Nabi Lut yang berada dalam penyimpangan fitrah ini. Dan kaum muslimin dari semua golongan mazhab, mereka telah sepakat, telah berijma bahwasanya al-liwat, homoseksual, adalah termasuk di antara dosa besar. Ini kesepakatan. Berarti kesimpulannya adalah dosa besar homoseksual itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, dan berdasarkan ijma' para ulama. Berdasarkan 3 dalil ini, bahkan dalil akal dan dalil fitrah pun 5 dalil, berarti Al-Quran, As-Sunnah, ijma', kemudian akal dan juga fitrah, ini menghukumi bahwasanya ini adalah dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166 yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini. Allah mengatakan, "Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum
bal antum qaumun adun atatuna az-zukrana minal alamin. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, mengapa kalian mendatangi jenis lelaki dari manusia? Jadi definisi dari liwat atau homoseksual adalah akramakunallah, mohon maaf, yaitu hubungan gimana saya menyampaikannya? Hubungan badan yang terjadi, bentar ya, saya cari bahasa dulu. Jadi homoseksual ini adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang lelaki pada tempat buang hajat atau buang air besarnya lelaki. Itu bisa ditulis sendiri dengan bahasa sendiri. Nah, itu adalah definisi dari liwat, sungguh menjijikkan. Nah, makanya disebut di sini oleh Nabi Nuh, atatuna zukrana minal alamin, kalian mendatangi jenis lelaki sendiri. Dan liwat itu tidak sama dengan, atau homoseksual itu tidak sama dengan lesbi. Karena hukum liwat dia jauh lebih besar daripada lesbi. Dikarenakan apa? Dikarenakan zahirnya jelas. Kalau liwat, mohon maaf, ada hubungan badan antara lelaki dan lelaki. Ada, subhanallah, ada sesuatu yang harusnya itu hanya dilakukan oleh antara suami dan istri. Tetapi kalaupun lesbi, itu tidak seperti yang terjadi pada hubungan liwat. Ada perbedaan dan saya kira ini memahami, sehingga hukumnya berbeda. Tapi semuanya dosa besar, semuanya dosa besar. Nah, di sini atatuna dzukrana minal alamin, mengapa kalian mendatangi jenis lelaki dari manusia, wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, dan kalian tinggalkan istri-istri yang Allah telah jadikan untuk kalian. Bal antum qaumun adun, dan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Nah, di sini salah satu pelanggaran fitrah adalah apa? Adalah kita tidak memanfaatkan apa yang Allah ciptakan untuk kita, tetapi mencari jalan yang berbeda. Itu penyimpangan fitrah. Contohnya, orang lebih suka makanan yang haram daripada yang halal. Ini artinya keluar dari fitrah. Definisinya seperti itu. Karena kalian meninggalkan istri yang Allah jadikan untuk kalian kepada lelaki yang tidak dijadikan untuk kalian. Ini ada penyimpangan fitrah. Nah, di sini Allah tutup firman ini dengan bala antum qaumun adun, sungguh kalian adalah orang yang melampaui batas. Dan ingat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata melampaui batas ini berarti kezaliman yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam masalah ini, saking bahayanya masalah liwat, yaitu hubungan antara seorang lelaki dengan lelaki, banyak sekali peringatan-peringatan yang disampaikan baik dari dalil maupun dari ucapan para ulama tentang peringatan untuk melepaskan pandangan. Jadi diharamkan bagi lelaki melihat atau melepaskan pandangannya untuk wanita yang bukan mahramnya, dan diharamkan juga bagi laki-laki untuk melihat laki-laki yang cantik. Untuk melihat laki-laki yang cantik. Laki-laki yang cantik itu bahasa Arabnya itu amrad, hamzah, alif di atasnya hamzah, mim, sukun, kemudian ra, kemudian alif, kemudian dal. Atau bahasa lainnya murdan, amrad atau murdan. Ini nggak boleh dilihat. Haram jemaah, haram ini. Bahkan ini bukan subhanallah ya. Masalah ini, ingat, ini terjadinya di tengah mana ini? Di tengah kaum siapa? Nabi Lut. Menandakan ada Nabi tapi ini terjadi. Dan hal ini, subhanallah, makanya kasus-kasus yang sering kita dapatkan ya, berita-berita, bahkan seorang guru melecehkan santriwannya. Ini menandakan hal itu terjadi di mana? Bahkan di tempat diajarkan ilmu-ilmu agama, bukan pesantrennya yang salah, tetapi pihak-pihak tertentunya yang salah. Makanya ada peringatan untuk tidak melepaskan pandangan. Makanya kalau ada lelaki handsome itu juga dilarang suaminya untuk lihat, ya, karena syaitan bermain di situ.
Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum menundukkan pandangan itu asalnya memang kepada lawan jenis. Tetapi kalau sesama jenis itu, kalau jeruk ketemu jeruk, sudah harus ada proteknya supaya tidak menjadi jus. Maka hal ini harus dimengerti jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dengan dalil tadi menyebutkan bahwa mereka yang melakukan ini adalah orang yang melampaui batas, artinya ini perbuatan yang keluar dari jalur aman dan keluar dari jalur nyaman. Jadi orang yang sudah melakukan hal ini, dia sudah melewati batas Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan nyaman hidupnya dan dia tidak akan aman dan tidak akan nyaman hidupnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian Nabi mengatakan kepadanya, "Ada apa dengan engkau?" Dia mengatakan, ini ada seorang laki-laki, dia itu tiba-tiba wajahnya berdarah. Dia datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Kenapa kok berdarah?" Kata Nabi SAW, kata orang itu, "Marartu bimra'atin fanadhartu ilaiha falam azal attabi'uha basari fastaqbalani jidarun fadarabani." Kata beliau, aku melihat seorang wanita, kemudian pandanganku enggak lepas melihatnya sampai akhirnya aku nabrak tembok dan akhirnya berdarah. Ini subhanallah, sampai segitunya. Maka kata Nabi SAW, "Inna Allah azza wa jal idza arada bi 'abdin khairan ajjala lahu uqubah fid dunya." Allah Subhanahu wa taala kalau inginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di mana? Di dunia. Jadi syukur engkaunya lukanya di sini, bukan sadarnya baru setelah mati. Nah, di sini ada sebuah indikasi. Pertama adalah tentang bahaya melepas pandangan. Nah, kemudian dalam masalah melihat kepada sesama jenis, ini pembahasan kita fokus pada lelaki ke lelaki ya. Yaitu ulama banyak sekali menyebutkan tentang larangan duduk dengan orang-orang yang bisa membuat kepada keluarnya fitrah. Sebagai lelaki suka kepada lelaki ini ada sebabnya. Kata Hasan ibnu Zakwan, ada seorang ulama bernama Al-Hasan bin Zakwan, dia mengatakan, "La tujalisu auladal aghniya." Janganlah kalian duduk bersama anak-anak orang kaya. Fa inna lahum suran kasuwarin nisa. Karena rupa mereka itu seperti rupa wanita. Glowing ya, kemudian apa lagi? Kinclong, glowing ya, seperti itu. Dan ini subhanallah disebutkan oleh ulama zaman dahulu. Karena kata beliau, orang kaya itu laki-lakinya, wajah anak mereka itu seperti wajah wanita. Wahum asyaddu fitnatan minal adara. Dan fitnah si laki-laki cantik ini itu lebih bahaya daripada fitnah para gadis. Karena kalau para gadis tentunya orang tahu ya, ini kalau ada hubungan, kalau maksudnya bukan mahram, berbarengan, ini pasti ditegur. Tapi kalau laki-laki duduk dengan lelaki, orang kemudian menganggap binasa, kemudian akhirnya melakukan hal yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bahaya. Kemudian sebagian lain mengatakan, contohnya adalah An-Najib Ibnu Sirri, An-Najib bin As-Sirri, dia mengatakan apa? Ini tentang menutup celah ya. Kata beliau, "La yabitur rajul fi baitin ma amrad." Janganlah seorang lelaki itu nginap serumah dengan amrad. Jadi amrad itu definisinya lelaki yang enggak punya jenggot dan enggak punya kumis. Itu disebut dengan amrad atau disebut dengan murdan. Ini dilarang. Para ulama jelas melarang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kalau kita lihat ya, banyak sekali ucapan-ucapan para ulama
Tetapi kita baru sebutkan beberapa karena kita akan bacakan dalil dulu dari hadis Nabi SAW. Di antara dalil dari Nabi SAW, Nabi mengatakan tentang homoseksual yang keji dan lebih buruk dari zina ini. Nabi bersabda, uqtulul fa'il wal maf'ul. Atau bahasa hadis yang lebih lengkapnya adalah, kata Nabi SAW, idza wajadtum man amila amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Kata Nabi SAW, kalau kalian mendapatkan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual, kata Nabi SAW, bunuhlah pelakunya dan bunuhlah subjeknya, bunuhlah objeknya. Artinya dua-duanya dibunuh. Kenapa? Kalau yang dibunuh pelaku, oke. Kenapa yang pasangannya juga dibunuh? Karena pasangannya pelaku, bukan? Pasangan pelaku homoseksual ini pelaku, bukan? Asalnya dia pelaku karena dia ikut serta. Kalau dia tidak menyetujui, asalnya kan kita tidak berbicara hukum paksaan. Kalau dia tidak menyetujui, tidak ada kecondongan di situ, tidak. Kalau dia melawan, pastinya tidak akan terjadi. Makanya Nabi SAW menyuruh membunuh, kata para ulama, karena dia ikut serta dalam hal itu. Alasan kedua, kata para ulama, karena ini sudah menjadi virus yang besar. Kalau sudah ada kecondongan pada dirinya, suka kepada sesama jenis, dia suka kepada lelaki seperti dirinya, maka hal ini jemaah yang dirahmati oleh Allah menandakan dia adalah orang yang tidak diharapkan kebaikan. Justru dia akan menimbulkan mudarat demi mudarat kepada lingkungannya. Nah, karena itu kata Nabi SAW, bunuhlah pelakunya dan bunuhlah objeknya. Dua-duanya dibunuh. Karena asalnya dalam masalah ini tidak ada pelaku, tidak ada objek. Dua-duanya apa? Pelaku. Dua-duanya pelaku. Nah, ini kata Nabi SAW, bunuh. Maka salah satu indikasi dia dosa besar, Nabi juru bunuh. Kemudian hadis selanjutnya, bahkan dalam riwayat Tirmizi itu ada tambahan ya, apakah dia sudah menikah ataupun belum menikah, bunuh. Sementara dalam hukum zina, siapa yang dibunuh? Yang sudah nikah, dirajam sampai mati. Artinya dia sampai tahap dibunuh. Itu kalau dia sudah menikah. Dalam riwayat Tirmizi tentang orang yang melakukan homoseksual, kata Nabi SAW adalah muhsinan atau ghairu muhsin. Dia orang yang sudah nikah ataupun belum. Makanya tidak. Karena dalam masalah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang seorang lelaki itu dia punya istri tapi dia punya suami. Ini ada kasusnya, orang punya istri tapi punya suami. Dan gimana istrinya mau curiga sementara itu laki-laki. Nah, maka inilah pelakor yang sebenarnya. Inilah pelakor yang haram di dalam Islam, yaitu lelaki merebut suami orang. Kemudian Nabi SAW bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum atau orang ataupun siapapun yang melakukan amalan kaum Nabi Lut. Maka dalam riwayat lain Nabi mengulang 3 kali. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, dalam hal ini berarti indikasi yang selanjutnya bahwa dia adalah dosa besar, dia adalah terlaknat. Kemarin kita bahas di hari Kamis tentang laknat. Yang mana laknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang melakukan suatu dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dosa ini bukan sekedar dosa yang hanya diucapkan oleh lisan, tetapi ini adalah dosa yang sebabnya adalah penyimpangan dalam fitrahnya, maka jelas orang ini adalah mendapatkan laknat bukan hanya dari Allah, tapi dari manusia semisalnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu selalu menghiasi manusia dengan hiasan-hiasan supaya dia melihat yang buruk itu menjadi indah, melihat yang dosa itu menjadi biasa saja. Maka hendaknya setiap kita ma'asyarul ummah memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Jangan sampai dia menjadi hamba syaitan dan menjadi hamba syahwatnya,
sehingga dia jatuh dari dalam maksiat, tenggelam di dalam hal yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dilaknat oleh pencipta langit dan bumi. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal yang harus kita ketahui pula dalam hidup ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat cemburu. Allah Subhanahu wa taala punya sifat cemburu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaghar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Wa innal mu'min yaghar, dan sesungguhnya orang mukmin itu juga cemburu. Kata Rasulullah SAW, wa ghiratullah an ya'tiyal mu'min ma harrama alaih, dan cemburunya Allah, kata Nabi, adalah ketika seorang hamba mendatangi sesuatu atau mendatangi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, ini kan kalau istri cemburu, berarti apa? Siap-siap suami tidur di atas keset, kan gitu minimal ya. Karena di depan adanya keset. Nah, kalau pintu masjid buka ya tidur di masjid. Intikaf gitu. Ada sebuah intermezzo kita sampaikan. Jadi ada seorang lelaki, dia heran ada seorang laki-laki ini, apa namanya, dia ini seorang lelaki yang pertama ini, dia udah sebelum azan dia udah di masjid, tapi dia dapatin saudaranya ini, kawannya ini, tetangganya ini, sebelum dia udah ada di masjid. Maka akhirnya dia nanya apa resepnya. Maka resepnya adalah, karena saya punya istri dua, sehingga berlomba-lomba untuk siapa yang membangunkan saya menuju masjid lebih awal. Akhirnya jemaah, orang ini juga nikah lagi diam-diam. Akhirnya benar, ternyata setelah nikah kedua, dia ternyata lebih awal datang ke masjid. Apa sebabnya? Karena nggak boleh tidur di rumah. Ini intermezzo saja. Artinya apa? Bukan begitu harusnya ya. Tapi ini berarti kan ada kesalahan praktek dari semua sisi. Nah, intinya di sini Allah Subhanahu wa taala cemburu. Apa itu? Allah cemburu kalau didatangin, kalau dilabrak perkara yang dia haramkan. Nah, jemaah, kalau Allah cemburu, kira-kira apa yang Allah lakukan? Allah azab, Allah siksa, Allah berikan kesengsaraan hidup. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, seseorang dia mengatakan, yaitu berkata Bakar bin Al-Muzani sepertinya ini, dia mengatakan sami'tu Wahab, saya pernah mendengar Wahab berkata, Inna Rabba Azza wa Jal qala ba'da ma yaqulu li Bani Israel, sesungguhnya Allah berkata dengan ucapan yang dia katakan kepada sebagian Bani Israel, Inni idza ata'ta raditu wa idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayah, sesungguhnya engkau kalau taat kepadaku, kata Allah, maka aku akan ridho kepadamu. Dan kalau aku ridho kepadamu, kata Allah, maka aku akan berikan keberkahan hidup. Dan keberkahan hidup dariku, kata Allah, itu tidak ada batasnya. Wa idza asaita ghadibtu, tapi kalau kau maksiat, kata Allah, aku murka. Wa idza ghadibtu la'antu, dan kalau aku murka, aku laknat engkau. Wa la'nati tablughu as-sabi' minal walad, dan kata riwayat ini, dan laknatku itu melebihi keturunan yang ketujuh. Artinya laknatnya tersebut adalah panjang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu hari ada seorang ulama, dia menceritakan tentang dirinya, bahwasanya dia pernah melihat seorang anak lelaki, remaja seperti itu, atau seorang pemuda. Kemudian dia terpukau.
Kemudian ketemu syekhnya menanyakan kepada dia, kenapa engkau? Dia mengatakan begini dan begitu. Yang dia lihat tadi apa? Anak lelaki. Kata syekhnya, demi Allah, sesungguhnya akibat pandanganmu itu akan kau dapatkan akibatnya suatu saat. Maka kata orang ini, aku teringat ucapan syekhku, tapi aku belum dapatkan apapun dari akibat itu. Dan suatu hari kata beliau, aku berusaha untuk baca Quran dan ternyata aku tidak bisa mengingat satu ayat pun. Dan mungkin itu adalah dosa dari melihat wanita atau melihat lelaki tadi. Maka di sini ada efek besar jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukuman bagi orang yang jatuh di dalam liwat, di dalam hubungan homoseksual? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, semua ulama dari kalangan para sahabat, sepakat bahwasanya orang yang melakukan liwat homoseksual dia dibunuh. Sepakat. Ini ijma para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kesepakatan para ulama. Itu para sahabat, dimulai dengan para sahabat, walaupun di masa-masa akhir itu ada ulama yang menyelisihi, tapi ini kesepakatan para sahabat, jumhur para sahabat tentang bahwasanya pelaku homoseksual dibunuh. Cuman mereka berbeda cara membunuhnya. Di antara mereka ada yang mengatakan dibakar. Ini pendapat seperti pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya ada yang mengatakan dibunuh dalam artian dibunuh seperti dibunuhnya orang yang membunuh. Kemudian ada yang mengatakan juga adalah dia dirajam sampai mati tentunya. Kemudian ada yang mengatakan, dan ini pendapat Ibnu Abbas, kita baca di kitab, kata Ibnu Abbas, yunzar ala bina'in fil qaryati fayulqa minhu. Caranya, kata Ibnu Abbas, cara membunuh nih, kan kesepakatannya tadi apa? Dibunuh. Cuma berbeda cara membunuhnya. Kata Ibnu Abbas, ini beliau mentafsirkan firman Allah, karena kaum Nabi Lut itu gimana hukumannya? Dibalikan bumi mereka, diangkat tinggi-tinggi, kemudian dibalikan, kemudian dihujani dengan hujan batu. Kata Ibnu Abbas, maka lihatlah, carilah hukuman terhadap orang yang melakukan homoseksual ini, carilah, perhatikanlah bangunan tertinggi di sebuah tempat itu, di negeri itu. Fayulqa minhu, maka lemparlah dia dari tempat yang paling tinggi itu. Kemudian apa? Summa yutba'u bil hijarah. Kemudian diikuti dengan dilempar dengan batu. Sampai kapan? Sampai mati. Ini hukuman. Bahkan kata Al-Imam An-Nakhai, kalau seandainya bisa, kata Al-Imam An-Nakhai dalam kesimpulan ucapan beliau, dalam makna ucapan beliau mengatakan, kalau seandainya bisa dirajam 2 kali, artinya dirajam sampai mati, kemudian dirajam lagi kalau boleh, itu adalah pelaku liwat. Artinya orang berzina saja dirajamnya sampai mati sekali, kan begitu. Maksudnya beliau ingin menegaskan orang ini melakukan homoseksual dirajam 2 kali. Itu maksudnya adalah untuk menegaskan buruknya dosa liwat. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini satu-satunya cara sebenarnya untuk menghilangkan dan menekan minimalnya masalah ini adalah dengan menegakkan hukum Islam dalam perkara liwat ini. Kita tidak menyangkal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masing-masing itu memiliki syaitan yang menggodanya. Tetapi lagi dan lagi saya katakan bahwasanya kita tidak bisa menyalahkan siapapun atas dosa yang kita perbuat. Misalnya ketika seorang hamba dia melakukan sebuah dosa, kemudian dia mengatakan dosa ini adalah karena godaan syaitan, dia nggak bisa salahkan syaitan. Atau misalnya saya tidak mau mengaji lagi karena
si fulana atau karena si fulan, maka dia tidak bisa beralasan seperti itu. Artinya jangan sampai terucap sebuah ucapan bahwa gara-gara si anu, gara-gara si fulan, gara-gara si fulana, akhirnya orang benci dengan dakwah. Ini realita yang terjadi, tetapi ini adalah hal yang tidak bisa kita jadikan sebagai alasan untuk kita menjadi berbuat salah. Karena di hari akhirat bahkan kita tidak bisa menyalahkan syaitan. Sama dalam masalah ini. Dalam masalah ini seorang tidak boleh menyalahkan lingkungannya. Seorang tidak boleh menyalahkan lingkungannya. Lingkungan salah harus diperbaiki, ya. Lingkungan salah harus dibenahi, betul. Tetapi yang paling pantas untuk dibenahi asalnya adalah kesalahan diri masing-masing. Karena yang bisa mengerti kadar sakitnya kita sendiri. Yang bisa mengerti di mana letak sakitnya kita, letak salahnya setelah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kita sendiri. Maka kita harus mengerti. Dalam hal seperti ini, kita harus lihat pertama jaga diri kita. Jaga diri kita dalam semua perkara sebenarnya. Tapi dalam masalah yang ini ditekankan, masalah lihat anak-anak, lihat lingkungan, lihat tetangga dan sebagainya. Jangan sampai kita harus melakukan pengobatan karena pencegahan asalnya jauh lebih mudah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menutup dengan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lesbi. Kata Nabi sallam, sihakun nisa'i zina bainahun. Praktek lesbi kaum perempuan itu adalah zina di antara mereka. Tetapi di sini sanad hadisnya lemah. Mazhab Imam Syafi'i di dalam hal ini, dan beliau Imam Az-Zahabi bermadhab Syafi'i di satu sisi. Mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini, kata beliau, bahwa hukum had bagi orang yang melakukan homoseksual adalah sama dengan hukum had zina. Dan umat Islam telah berijma bahwa barang siapa yang melakukan praktek homoseksual dengan hamba sahayanya, bahkan dengan budaknya, yang itu milik dia, maka dia adalah seorang homo dan pendosa. Dan kita katakan bahwasanya dalam hal ini kita lebih memilih pendapat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa hukum bagi seorang yang melakukan homoseksual adalah dengan dia dihukum sampai kapan? Sampai dia mati, yaitu dibunuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui hal ini dosa itu karena kita belajar. Kita tidak mengingkari bahwasanya manusia itu dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan tanpa ilmu. Dia lahir dalam keadaan jahil. Allah berikan dia ilmu karena dia mengenal lingkungan ilmu, karena dia hadir di majelis ilmu. Maka bertambahlah nikmat yang Allah beri dengan nikmat yang lain, yaitu ilmu. Maka kalau kita sudah mengerti hal ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu seperti ini harus kita berusaha amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita sampaikan kepada pihak-pihak yang lain. Nah, kemudian bagaimana kira-kira cara untuk mengobati dan menangkal penyakit homoseksual dan yang semisal ini? Pertama, dia harus tahu bahwa ini adalah dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat dan dibalas dengan azab yang pedih. Pertama, dia harus mengerti ini. Yang kedua, dia harus tahu bahwasanya kecondongan kepada sesama jenis ini adalah sebuah fitrah yang salah, yang bahkan tidak ada dalam kehidupan binatang sekalipun. Dia harus tahu bahwasanya fitrah, bahwa sifat yang suka sesama jenis adalah fitrah yang salah atau sudah keluar dari fitrah, bahkan tidak ada pada binatang atau hewan sekalipun. Maka kalau dia mengerti itu, maka insya Allah dia akan berpikir bahwa berarti kalau dia melakukan hal itu, dia lebih buruk daripada apa? Daripada hewan. Karena jemaah bahkan sebagian mereka itu hubungan ini dijadikan canda.
contoh candaan mereka gimana? Subhanallah ya. Candaan mereka itu dia bilang gini, saya nggak suka sesama jenis kok, cuma cowok saya suka kepada sesama jenis. Paham nggak ini jemaah? Saya nggak suka kepada sesama jenis kok, cuman cowok saya suka kepada sesama jenis. Yang ngomongin laki-laki. Saya nggak suka kepada, saya bukan gay, maksudnya gitu. Tapi cowok saya suka kepada sesama jenis. Kira-kira apa itu? Jeruk makan jeruk, kan begitu. Sama saja. Dia mau buat stand up di situ, padahal itu dosa. So cowoknya suka kepada sesama jenis, dia bukan gay. Tapi dia bilang orang itu cowok dia. Nah, ini kan salah jemaah. Nah, kalau kenapa bisa? Karena dia tidak mengerti bahwa hal itu sudah keluar dari fitrah. Ketiga, dia harus tahu bahwasanya lingkungan yang baik tidak akan menerima dia. Lingkungan yang baik tidak akan menerima dia. Walaupun diberikan lambang dengan lambang seperti pelangi untuk menampakkan bahwa hal itu adalah indah misalnya, untuk menampakkan bahwa hal itu adalah sebuah komunitas yang bercampur semua warna, bebas, hak asasi manusia, maka manusia atau lingkungan yang baik gak akan bisa menerima. Kalau dia sudah mengerti bahwa lingkungan yang baik tidak menerima dia, berarti finishnya adalah kalaupun dia diterima, berarti itu adalah lingkungan yang buruk. Dan apa yang dia harapkan dari lingkungan yang buruk. Kemudian yang keempat, agar dia terhindar, ini dari segi agama tentunya kita bicara, agar hal ini bisa tercover adalah dia harus merenung azab yang pernah terjadi pada kaum Nabi Lut. Dia harus merenung azab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan cara membinasakan yang tidak pernah dilakukan seburuk seperti yang diturunkan kepada mereka. Nah, ingat jemaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka kami akan tunjukkan dia dalam hidayah, ke jalan hidayah. Dan Allah bersama orang berbuat ihsan. Ini cara hidup lebih baik itu pertama kita harus punya tekad yang kuat. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Ustaz Nuzul Zikri. Beliau punya majelis di Blok M ya, kalau nggak salah itu majelis kitab Tazkirus Sami tentang ada penuntut ilmu. Nah, Ustaz Nuzul Zikri itu sempat bercerita tentang kisah salah satu jamaah yang hadir. Jamaah yang hadir itu, salah satu jemaah yang hadir itu kalau nggak salah orang Palembang. Jadi apa? Dia dari Palembang itu dia cari pesawat pagi-pagi sekali untuk ikuti majelis malam itu, sore hari itu, bis maghrib. Kemudian nanti dia pulang lagi kapan? Besok sorenya. Berarti dia nggak ada tujuan lain jemaah sebenarnya. Nggak ada tujuan lain. Tujuannya untuk apa? Cuma mau ke majelis itu. Ternyata dia juga dapat informasi bahwa apa? Ada kajian manasik di hari Ahad pagi, sementara dia pulang Ahad apa? Sore. Dan begitu terus setiap pekan dari Palembang atau dari Lampung gitu, cari pesawat pagi untuk ikut kajian bis maghrib Ustaz Nuzul, kemudian ada kajian lain itu di sore, di pagi hari Ahad. Terus, dan di musim pandemi itu kita ketahui pesawat itu mahal, bahkan kadang penerbangan tersebut dibatasi dan beliau akhirnya nggak dapat pesawat. Dan jamaah ternyata beliau naik kapal, bawa mobil sendiri. Beliau bawa mobil sendiri.
Dan dia sudah tahu bahwasanya kalau dia sampai ke Jakarta, itu dia nggak akan dapat majelisnya Ustadz Nuzul karena perjalanannya lama. Tapi dia masih berharap bisa ikut kajian Ahad pagi itu. Dan ternyata dia sampai di sana macet. Dan ternyata dia sampai di lokasi kajian sudah apa? Sudah selesai. Dan subhanallah ternyata dipertemukan dengan Ustadz Nuzul sholat di masjid, ya, sholat di masjid. Ketemu orang ini, artinya dia hadir, majelis sudah selesai. Tadi majelis nggak ada, tapi pas sholat dia ada, ditanya. Dan dia cerita. Akhirnya singkat cerita adalah bahwasanya yang ingin kita ambil kesimpulan bahwasanya siapa yang bersungguh-sungguh di atas hidayah, Allah pasti akan beri. Makanya saya adalah salah satu orang yang suka mundur dari majelis kalau yang di majelis nggak serius. Ya, kalau yang di majelis nggak serius saya mundur. Untuk apa? Bukan supaya mereka putus asa, supaya kita ngerti bahwasanya ilmu itu butuh keseriusan. Karena kenapa saya mundur? Karena saya tahu bakalan ada ustaz lain juga, bukan berarti mereka nggak belajar. Tapi saya pribadi ingin sampaikan, ada orang-orang yang nggak sampai kepada mereka seperti yang ada pada tempat. Maka tadi malam saya dapat informasi dari teman-teman bahwasanya bahkan ada teman-teman di daerahnya itu pengen ke Batam, ngapain? Katanya karena Batam banyak majelis ilmu. Subhanallah, sampai segitunya. Padahal kita ke Batam pengen ke tempat lain. Intinya gini, saya ingin sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dua syarat kita itu kokoh dalam hidayah. Pertama, kita harus sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap dengan baik di dalam jalan hidayah itu. Bersikap dengan baik, sungguh-sungguh kita itu, sungguh-sungguh yang tulus. Kemudian cara kita ketika di tempat itu dengan cara yang baik. Bagaimana kita menyikapi ilmunya, bagaimana kita menyikapi bukunya dan seterusnya, bagaimana kita menyikapi lingkungan dan sebagainya. Kalau enggak, pasti futur. Futur itu adalah senjata terbesarnya syaitan pula. Dan dalam masalah pembahasan liwat ini sama, kita ambil dari ayat ini, siapa yang bersungguh-sungguh ingin membebaskan dirinya dari liwat dan dia dengan sungguh-sungguh itu berusaha berbuat amal saleh, berbuat kebaikan, berbuat ihsan, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia insyaallah dari dosa yang keji ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bila ada diskusi kita coba ambil beberapa saat. Nah, ya. Ini kalau misalnya kita punya teman SD gitu, Ustaz. Kita tuh waktu pertama kan tahu gimana ya, Ustaz ya? Soalnya awalnya kita nggak tahu dia SD. Ya. Setelah lama-lama tahu dari mana SD gitu kan. Ya. Tapi karena kita punya teman akrab, apa namanya itu kita harus tinggalkan atau gimana, Ustaz ya? Nah, pertama, salah satu kesalahan, saya ingin berbicara dari sudut orang yang terkena penyakit ini dulu, baik itu homoseksual ataupun lesbian. Salah satu kesalahan dari pihak orang seperti ini adalah, pertama, mereka ingin itu dimaklumi. Artinya, terimalah saya apa adanya. Ini ibarat seorang pelamar kerja, kemudian dia bilang sama bosnya, sama atasannya, gajilah saya semau saya. Ini kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dia dengan fitrah yang lurus dan manusia dengan fitrah yang lurus, kemudian dia menyimpang, kemudian dia ingin manusia menerima dia apa adanya. Nggak bisa. Yang kedua,
yang diinginkan oleh orang yang mengidap penyakit seperti ini adalah mereka tersebut ingin diperhatikan. Nah, ini satu sisi benar, tapi satu sisi harus waspada. Bagaimana sikap kita? Sikap kita pertama adalah kita tidak boleh jauhi. Asalnya kita nggak boleh jauhi. Kita tidak boleh menjauhi, karena kalau kita jauhi maka dia akan semakin nyaman dilingkari oleh lingkungan yang semisal. Ini pertama. Nah, bagaimana sementara dia ada penyakit seperti itu? Nah, caranya adalah kita menjadikan dia sebagai seorang yang berteman, tapi bukan menjadi seorang sebagai teman dekat. Dalam artian kita berusaha menjadi dokter dalam hidupnya. Jadi sampaikan kepada dia bahwasanya seperti yang kita bilang tadi, bahkan hal seperti ini hewan pun tidak ada. Bahkan hal seperti ini, bayangkan kalau ternyata dulu, mohon maaf, ayahmu nikah sama ayahmu, nggak bakalan ada dirimu. Dan sebutkan juga tadi tentang azab kaum Nabi Lut dan sebagainya. Disampaikan kepada dia sesuatu yang bisa membuat dia berpikir. Nah, kalau hal ini kita lakukan, bukan berarti juga kita tetap menjadikan dia sebagai orang yang sering kita komunikasi dengan dia. Tapi ingat ya, orang seperti ini jangan dihardik. Jangan dihardik dalam artian dihardik tanpa solusi. Artinya disalahin, ditegur, dimarah-marahin, tapi nggak diberikan solusi. Jadi kalau kita berteman, cukup kita sebagai orang yang menjadi lawan bicara, bukan teman dekat, kemudian peringati dia, kemudian kasih solusi. Dan yang seperti ini bahkan ada di antara, saya tidak sebutkan di sini ya, karena di sini saya tidak tahu. Maksudnya di Batam saya tidak tahu. Tapi di majelis-majelis yang pernah kita dengar, bahkan di pesantren-pesantren yang pernah kita ketahui, ini ada di tengah-tengah orang yang dia duduk di majelis ilmu, menandakan bahwasanya asalnya dia itu pengen ada kebaikan yang dia dapatkan, ingin ada perubahan. Nah, disitulah kita katakan dia tidak boleh ditinggalkan. Berteman, tapi kita punya kewajiban dakwah, peringatkan, tapi memperingatkan bukan dengan menghardik, bukan dengan menghardik. Bagaimana caranya? Berikan peringatan, berikan solusi. Itu. Dan hindari dia dari hal-hal yang memungkinkan dia untuk terpancing kesalahan fitrahnya itu. Misalnya dengan anak-anak, dengan saudari-saudari, kemudian apalagi kalau kita lihat dia ada kecondongan, kemudian hindari hindari dia itu melihat aurat. Dan ini jelas ya, pada umumnya itu tidak boleh, tetapi maksudnya adalah hindari dia melihat sesuatu yang itu bisa menjadikan dia semakin nyaman berteman dengan wanita ini. Saya agak berat mengucapkannya ya, nggak lepas sana hari ini. Dan mohon maaf ya kalau anak nggak lepas hari ini, omongannya karena agak menjaga supaya tidak terlalu bebas kata-katanya. Intinya adalah tidak masalah kita duduk dengan dia, tapi kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Kalau enggak, maka kita tidak boleh berteman dengan dia. Tapi bukan berarti kalau kita jauh dari dia kita nggak kirim pesan-pesan kebaikan, tetap kirim. Karena kalau kita tidak, kaum muslimin yang mengobati jamaah, dia akan seperti itu, sampaikan misalnya potongan cuplikan kajian dan sebagainya, pelajaran hari ini misalnya. Hal ini harus diperhatikan. Tapi ingat ya, tetap dia bukan teman sebenarnya. Cuma kalau bahasa Indonesia mungkin kita bisa katakan jadikan dia teman, tapi jangan jadikan sahabat. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Asalnya kita tidak terlarang, Dan hindari dia masuk ke tempat-tempat pribadi kita. Hindari dia masuk ke tempat pribadi. Masuk ke tempat-tempat pribadi. Nah.
Karena kalaupun dia nggak suka sama Anda, khawatir dia mensifati diri Anda. Paham ya? Artinya dia kan otomatis kalau masuk di tempat-tempat rahasia, di tempat di situ mungkin membuka jilbab dan sebagainya. Kalaupun mungkin dia tidak suka kepada kita, tetapi khawatir dia menyebutkan sifat-sifat jasad kita kepada pihak lain, dan itu buruk. Nabi pernah mengeluarkan yang seperti ini dari ruangan istri beliau alaihi salatu wassalam. Nah, cukup. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dari pembahasan kita hari ini adalah bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi atau tidak ada suatu dosa pun yang terjadi kecuali hal itu sudah direncanakan jauh oleh syaitan. Artinya sesuatu yang menurut kita mungkin aman kok, tapi jangan sampai merasa aman dari makar syaitan. Sesuatu ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi sebelum Nabi Lut, tapi ternyata terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Di tengah mereka ada Nabi. Berarti jangan sampai kita merasa aman kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah kita, meskipun di tengah kita ada orang-orang saleh. Kita tetap harus waspada, bentengi diri, bentengi keluarga. Dan tadi ambil dua syarat untuk istiqamah di atas jalan hidayah. Pertama, sungguh-sungguh. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh itu harus dengan cara yang baik pula, dengan adabnya, dengan etikanya, dengan ketulusan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.